Devil di cerita Chainsaw Man direpresentasikan bukan yang memiliki tanduk, gigi runcing, atau berwajah menakutkan. Meskipun ada, tapi konsep Devil di cerita Chainsaw Man bukan itu saja. Halo semuanya, gue Wahid Rizweno. Di video kali ini gue pengen ngebahas konsep Devil di anime Chainsaw Man yang merepresentasikan ketakutan. Video ini mungkin cocok buat lo yang selalu ngatain Chainsaw Man anime Gunners, kesulitan memahami karakter Denji, dan sulit memahami jalan ceritanya. Gue gak akan menceritakan seluruh cerita serial ini, tapi lebih berfokus pada konsep Devil di cerita Chainsaw Man. Mungkin gak ngebahas semua Devil yang merepresentasikan ketakutan, tapi gue bahas yang menurut gue menarik aja. Di dunia Chainsaw Man, konsep Devil bukan sekedar monster pengisi konflik, mereka adalah manifestasi dari ketakutan manusia. Semakin besar rasa takut manusia terhadap suatu konsep, semakin kuat pula Devil yang lahir dari ketakutan itu. Sebaliknya, ketika manusia mulai terbiasa, acuh, atau tidak lagi takut, kekuatan Devil tersebut memudar. Inilah fondasi dunia Chainsaw Man yang sederhana, tapi brutal secara filosofis. Dalam cerita Chainsaw Man, rasa takut bukan sekedar emosi, ketakutan adalah bahan bakar. Ketakutan kolektif umat manusia membentuk hierarki kekuatan para Devil. Itulah mengapa Devil dengan konsep paling primitif dan universal seperti kegelapan, kematian, atau kehilangan kendali berada di puncak ketakutan tertinggi. Darkness Devil merepresentasikan ketakutan manusia terhadap kegelapan. Gelap bukan cuma soal minim cahaya, tapi soal hilangnya informasi. Mata manusia tak lagi berfungsi optimal, insting menjadi liar, dan pikiran mulai mengisi kekosongan dengan skenario terburuk. Ketika Darkness Devil turun dari neraka, ia tidak menyerang dengan cara yang biasa. Dia menghilangkan tangan. Ini bukan cara yang paling acak. Dalam kegelapan, manusia mengandalkan tangan untuk meraba, mencari pegangan, mencari harapan. Saat tangan direnggut, manusia benar-benar kehilangan alat terakhir untuk memahami dunia di sekitarnya. Ketakutan menjadi berlipat ganda, sebuah simbol visual yang kejam sekaligus jenius dari Tatsuki Fujimoto. Falling Devil adalah perwujudan ketakutan manusia terhadap jatuh. Bukan hanya jatuh secara fisik, tapi juga jatuh secara mental. Manusia takut ketinggian karena alasan tertentu. Falling Devil memanfaatkan itu dengan memaksa manusia mengingat trauma, rasa bersalah, dan kegagalan masa lalu, hingga pikiran mereka jatuh terlebih dahulu sebelum tubuhnya terjatuh. Konsep jatuh di sini tidak berhenti pada gravitasi bumi. Ada bayangan jatuh ke angkasa, ruang gelap tanpa dasar, tanpa arah, tanpa kepastian. Sebuah ketidaktahuan absolut. Sayangnya, dalam cerita Chainsaw Man, Falling Devil ditampilkan lebih seperti koki neraka, sehingga potensi horor eksistensialnya terasa belum sepenuhnya dieksplorasi. Gun Devil adalah salah satu devil yang paling realistis dan politis. Dia lahir dari ketakutan manusia terhadap senjata api, alat yang diciptakan untuk perlindungan, namun sering berakhir sebagai alat pembantaian. Dalam Public Safety Saga, dunia terobsesi memburu Gun Devil karena skala kehancurannya yang instan dan masif. Senjata api membunuh dari jarak jauh dan tanpa memberi korban kesempatan memahami apa yang terjadi. Ketakutan kolektif atas dor-doran, banyaknya korban, dan ketidakpastian hidup inilah yang membuat Gun Devil begitu mengerikan. Gun Devil merefleksikan ketakutan manusia terhadap teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Control Devil yang diwujudkan melalui Makima merepresentasikan ketakutan terdalam manusia yang dikendalikan. Tak ada yang lebih menakutkan daripada hidup tanpa kehendak bebas. Control Devil tidak perlu kekerasan brutal. Dia cukup mengatur, memanipulasi, dan membuat manusia percaya bahwa mereka memiliki jalannya sendiri. Makima adalah simbol rezim totaliter, tahu segalanya, mengatur segalanya, dan membuat individu merasa kecil dan tidak berdaya. Ketakutan akan diktator, propaganda, dan manipulasi membuat Control Devil menjadi salah satu ancaman paling sunyi namun mematikan. War Devil lahir dari ketakutan manusia terhadap perang, kehilangan nyawa, rumah, keluarga, dan kemanusiaan itu sendiri. Perang bukan sekedar pertempuran fisik, tapi siklus kebencian yang diwariskan. Setiap konflik menciptakan trauma baru, dan trauma itu memperkuat War Devil. Semakin manusia membenarkan perang atas nama ideologi atau kekuasaan, semakin besar pula bayangan War Devil di balik sejarah manusia. Bomb Devil merepresentasikan ketakutan terhadap ledakan, kehancuran instan, dentuman keras, dan kematian instan. Bom menakutkan karena tidak memberi waktu untuk bereaksi. Dalam 1 detik, segalanya bisa hilang. Ketakutan ini sangat primal dan diperkuat oleh sejarah perang, terorisme, serta tragedi kemanusiaan. Bomb Devil adalah simbol dari kehancuran yang tidak bisa ditawar.
Famine Devil merepresentasikan ketakutan manusia terhadap kelaparan, bukan hanya kelaparan fisik, tapi juga kekosongan, kurangnya sumber daya, kasih sayang, dan juga harapan. Kelaparan membuat manusia kehilangan martabat, memicu konflik, dan mengikis moral. Dalam sejarah, kelaparan selalu menjadi senjata yang paling efektif untuk menundukkan manusia. Ketakutan akan hidup tanpa kepastian inilah yang menjadi fondasi kekuatan Famine Devil. Death Devil adalah puncak dari semua ketakutan. Kematian adalah salah satu kepastian yang tidak bisa dihindari dan tetap tidak bisa dipahami sepenuhnya. Takut mati berarti takut kehilangan segalanya, identitas, hubungan, dan eksistensi itu sendiri. Karena semua manusia tanpa terkecuali berbagi ketakutan ini. Death Devil secara teori adalah devil terkuat dalam semesta Chainsaw Man. Tapi sayangnya, Death Devil hanya pengen ikut festival sekolah. Terakhir adalah main karakter cerita ini, yaitu Chainsaw Devil. Sebuah anomali yang bukan hanya ditakuti manusia, tapi juga para devil itu sendiri. Bukan karena kekerasannya, tapi karena kemampuan menghapus devil lain dari eksistensinya. Ketika sebuah devil dimakan oleh Chainsaw Devil, konsep yang diwakili bisa lenyap dari ingatan manusia. Ini menjadikannya simbol paradoks, ketakutan yang memusnahkan ketakutan lainnya. Sebuah metafora tentang kekuatan destruktif yang juga bisa menjadi bentuk pembersihan. Di tengah parade devil yang merepresentasikan ketakutan manusia, Denji seringkali direduksi menjadi stereotip paling dangkal, anak mesum yang kebetulan super kuat. Label ini memang mudah dipakai. Denji belak-belakan soal hasrat dan seringkali bertindak impulsif. Gue gak akan membenarkan tindakan Gunners Denji atau ketololan Denji, tapi stereotip itulah yang banyak orang melewatkan inti dari karakternya. Denji bukan karakter yang diberi kesempatan untuk hidup normal. Gue udah bahas karakter Denji di video Chainsaw Man ReZR, dan gue mau bahas lagi tentang Denji dan kehidupannya yang tak pernah dimulai. Sejak kecil Denji hidup dalam kemiskinan ekstrim, menanggung utang orang tuanya, dan bertahan hidup dengan memburu devil demi recehan. Dia tidak punya masa kanak-kanak, tidak punya pendidikan, dan tidak pernah mengenal pilihan. Ketika orang lain membicarakan mimpi besar, Denji bahkan tidak tahu bagaimana caranya bermimpi. Keinginan sederhananya bahkan memalukan jika dibandingkan dengan standar pahlawan shonen. Makan enak, tidur di kasur hangat, punya seseorang yang mau memeluknya. Hal-hal yang bagi kebanyakan orang adalah default, bagi Denji adalah kemewahan. Ketika Denji mengungkapkan keinginannya tentang sentuhan, kencan, atau seks, itu bukan sekedar lelucon mesum. Itu adalah bahasa paling jujur dari seseorang yang lapar akan afeksi. Denji tidak pernah diajari cara mencintai atau dicintai dengan sehat. Yang ia pahami hanyalah transaksi, bekerja untuk hidup, patuh untuk diberi makan. Dalam konteks ini, hasrat Denji adalah bentuk paling primitif dari kebutuhan manusia, yaitu diakui keberadaannya. Setiap kali Denji merasa hidupnya normal, dunia Chainsaw Man segera merampasnya kembali. Orang-orang yang memberinya kehangatan, satu persatu hilang. Bukan hanya mati, tapi seringkali dijadikan alat untuk menyakitinya secara psikologis. Denji tidak hanya takut mati, dia takut sendirian. Ironisnya, ketakutan ini justru dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar darinya. Di dunia di mana devil adalah manifestasi ketakutan, Denji adalah manifestasi manusia yang diperas habis oleh sistem. Dia bukan simbol keadilan, bukan pahlawan ideal, bahkan bukan penyelamat yang bermoral tinggi. Denji hanyalah seseorang yang ingin hidup, tapi terus-menerus dicegah untuk hidup. Ketika Denji akhirnya memiliki kekuatan besar sebagai Chainsaw Man, dia tetap tidak punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Jika Darkness Devil adalah ketakutan akan ketidaktahuan, jika Control Devil adalah ketakutan kehilangan kebebasan, maka Denji adalah ketakutan paling manusiawi. Takut hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Denji mengingatkan kita bahwa monster paling mengerikan di Chainsaw Man bukan selalu devil, melainkan dunia yang tidak memberi ruang bagi manusia untuk tumbuh dengan wajar. Chainsaw Man bukan sekedar serial penuh darah, gunners, dan kekacauan. Chainsaw Man adalah studi tentang psikologi manusia, tentang apa yang kita takuti, kenapa kita takut, dan bagaimana ketakutan itu membentuk dunia. Setiap devil adalah cermin yang mereka pantulkan, seringkali adalah sisi tergelap dari diri kita sendiri. Mungkin itu aja pembahasan gue kali ini. Kalau ada yang salah kasih tahu di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya.